Halo semuanya, nama saya Resti Livianti. Saya adalah mahasiswi di Institut Bisnis Kwikianggi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2918007. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Selamat menonton. Nah, mari kita mulai. Pembahasan saya hari ini adalah tentang leasing. Apa itu leasing? Pengertian dari leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Leasing bisa kita sebut juga sebagai perjanjian antara pemilik leasing atau biasa yang kita sebut dengan lessor dan nasabah atau bisa disebut juga dengan les. Pemilik leasing atau lessor menyediakan barang yang akan digunakan oleh nasabah, sedangkan nasabah atau les memberi imbalan kepada lessor berupa biaya sewa. Barang yang disebut di sini digunakan sebagai modal oleh nasabah. Hak dan kewajiban lessor atau pemilik leasing. Hak yang pertama, menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing. Yang kedua, melakukan pengecekan objek leasing. Yang ketiga, menahan atau menarik kembali objek leasing. Kewajiban. Yang pertama, menyerahkan objek leasing. Yang kedua, bertanggung jawab pada objek leasing yang disewakan. Yang ketiga, menanggung biaya asuransi dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir, menyediakan dan mengirimkan instruktur. Hak dan kewajiban lease atau nasabah. Hak yang pertama, berhak atas objek leasing yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya. Yang kedua, berhak atas pembinaan instruktur yang diberikan oleh lessor. Yang ketiga, berhak atas hak pilih atau opsi. Kewajiban yang pertama, membayar harga sewa untuk objek leasing. Yang kedua, menanggung kerusakan objek leasing. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan memindahkan hak guna sewa. Jenis-jenis leasing ada 5. Yang pertama, ada kapitalis. Yang kedua, ada operating lease. Yang ketiga, ada sales type lease. Yang keempat, ada leverage lease. Dan yang terakhir, ada cross border lease. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kapitalis. Perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Yang kedua, operating lease. Pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada sales type lease. Sales type lease dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Yang keempat ada leverage lease. Leasing ini melibatkan pihak ketiga yang biasa disebut dengan credit producer. Dan yang terakhir ada cross border lease. Leasing ini dilakukan antar negara. Sekarang mari kita bahas tentang keuntungan dari leasing itu sendiri. Keuntungan pertamanya yaitu fleksibel. Fleksibel karena sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Keuntungan kedua, tidak perlu jaminan. Leasing tidak meminta atau memerlukan jaminan dari lease atau nasabah. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedurnya sederhana, sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah. Keuntungan keempat, capital saving. Lessor membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Keuntungan kelima, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Keuntungan terakhir yaitu pelindung inflasi. Leasing dapat menghindari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Berikut adalah kerugian dari leasing. Yang pertama, biaya bunganya yang tinggi. Kerugian kedua, biaya marginal yang tinggi. Kerugian ketiga, kurangnya perlindungan hukum. Kerugian terakhir adalah proses eksekusi leasing macet yang sulit. Contoh perusahaan leasing. Yang pertama,
ada PT Federal International Finance atau yang disebut sebagai FIF Group. Yang kedua, ada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Dan yang terakhir ada PT Astra Credit Companies atau ACES. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya tentang leasing. Terima kasih sudah menonton.